Halo chess lovers, berjumpa lagi di channel Dunia Catur. Pada video kali ini, kita akan membahas permainan catur yang sangat langka yang pernah terjadi dalam sejarah pertandingan perebutan gelar juara dunia catur pada tahun 2012 silam. Permainan ini dimainkan oleh Grandmaster Viswanathan Anand dari India sebagai pemegang juara dunia catur saat itu, dan penantangnya adalah Boris Gelfand dari Israel. Dalam permainan ini, Viswanathan Anand berhasil mengalahkan penantangnya Boris pada langkah ke-17, dan ini menjadi partai tersingkat yang pernah dimainkan dalam sejarah kejuaraan catur dunia. Kontrol waktu yang digunakan adalah 120 menit untuk 40 gerakan pertama, tambahan 60 menit setelah gerakan ke-40, tambahan lagi 15 menit dan kenaikan 30 detik per gerakan setelah gerakan 60. Pada saat itu, panitia menganggarkan dana hadiah sebesar 2,5 juta US dollar atau setara dengan 35,7 miliar rupiah. Gimana Ces, penasaran kan? Yuk kita langsung saja lihat, ini dia permainannya. Di sini, Anand memegang buah putih dan Boris buah hitam. Permainan diawali dengan pion D4 dan dibalas kuda ke G6. Pion C4, pion G6. Persiapan gajah ke G7. Pion F3 memblokir jalan kuda dan persiapan pion maju. Boris pion C5 mengajak pertukaran pion. Baik, pion ini tidak gratis ya, Ces. Sedikit analisis tentang langkah ini. Jika di sini putih makan pion, maka menteri hitam akan ke petak A5, ska. Misalkan ditutup dengan kuda, lalu menteri kali pion. Oke, kita kembali ke permainannya. Setelah Boris mengajak pertukaran pion, Anand menolak dan pion maju ke petak D5. Pion D6, pion E4, gajah G7, kuda ke E2. Boris rokade pendek, lalu kuda ke C3. Kuda H5, gajah ke G5. Boris gajah ke F6 mengadu gajah. Gajah kali gajah, lalu pion kali gajah. Menteri ke D2, Boris pion F5 dengan tujuan untuk membongkar pertahanan putih. Anand pion kali pion, lalu gajah kali pion. Pion G4 menyerang kuda dan gajah. Boris terlebih dahulu mengaktifkan bentengnya. Benteng ke E8, ska. Raja ke D1. Lalu gajah kali kuda dan benteng kali gajah. Perhatikan, di sini pion putih ini sedang mengancam kuda hitam. Nah, langkah terbaik hitam yang seharusnya adalah kuda ke G7 untuk menghindari serangan pion. Tapi di sini, Boris lebih memilih menteri ke petak F6. Tujuan dari menteri ini adalah untuk memakan pion F3 ini, ska, lalu menteri kali benteng. Sekilas terlihat langkah ini menguntungkan bagi hitam ya, Ces. Tapi mari kita lihat kelanjutannya. Di sini, Anand pion kali kuda, lalu Boris menteri kali pion, ska. Raja ke D2. Lalu Boris kali benteng. Nah, ini adalah langkah ke-16 hitam, dan disinilah letak kehancuran permainan Boris. Tahukah kalian langkah apa yang dilakukan Anand? 3, 2, 1. Yaps, menteri ke F2. Oh my god. Ada yang bingung kira-kira teman-teman? Ya sama, Grandmaster Boris aja pun bingung. Hampir tak percaya akan kehancuran permainannya ini. Mari kita analisis. Sekarang posisi hitam bergerak. Perhatikan, menteri hitam ini sedang terjebak. Jika putih mengangkat gajahnya, maka benteng menyerang menteri. Jadi, di sini langkah satu-satunya hitam untuk menyelamatkan menterinya adalah dengan mengorbankan kudanya. Kuda ke C6. Di sini, putih wajib memakan kuda hitam ini ya, Ces. Kenapa? Ya, misalkan putih membuka jalan gajahnya dengan tujuan untuk menyerang menteri,
maka kuda hitam ini akan ke D4, ska. Raja ke D3, lalu menteri ke F3, ska. Menteri kali menteri, lalu kuda kali menteri. Dan di posisi ini jelas hitam jauh lebih unggul ya guys. Jadi setelah hitam kuda ke C6, putih wajib pion kali kuda, lalu menteri kali pion. Lihat, sekalipun menteri hitam ini terselamatkan, putih masih jelas sangat unggul ya guys, dan dipastikan memenangkan permainan. Oke, misalkan permainannya kita lanjutkan. Langkah terbaik putih di sini adalah gajah ke D3 dengan tujuan berikutnya benteng ke F1 dan menyerang pion F7 2 kali. Jika hitam benteng ke F8, maka kuda akan ke D5 dan di sini hitam tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Misalkan saja menteri ke A4 ska, pion menutup. Atau menteri kali pion ska, benteng menutup. Lalu menteri hanya bisa ke A5 menghindari serangan benteng. Kemudian putih menteri ke F6 dengan tujuan berikutnya kuda ke F7 dan ska mat. Lalu bagaimana hitam menjawab langkah ini? Nah, misalkan saja benteng ke E7, maka pion ini maju dengan ancaman ska mat dari menteri sudah tidak terhindarkan lagi. Ataupun jika benteng ini ke petak E7 sama saja, juga pion ini maju dan ska mat menteri. Jadi jalan terbaik satu-satunya hitam adalah menteri ke D8 melaga menteri. Lalu kuda ke E7, ska. Raja tidak bisa bergerak dan terpaksa menteri kali kuda, lalu menteri kali menteri. Nah, sampai di sini jelas ya CS, putih benar-benar diunggulkan dan dapat dipastikan memenangkan permainan. Oke CS, jadi begitulah kisah permainan catur tersingkat yang pernah terjadi sepanjang sejarah perebutan gelar juara dunia catur. Dari permainan ini ada satu hikmat yang dapat kita peroleh. Jangan selalu tergiur dengan keuntungan yang besar, tetapi pikirkan lebih dalam lagi bagaimana dampak buruknya bagi diri sendiri. Oke, sampai di sini saja videonya. Terima kasih sudah menonton ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Gens Unasumus.